Assalamualaikum. Pernahkah kamu mendengar kisah yang begitu aneh hingga terasa mustahil dipercaya? Cerita kali ini bukan sekadar kisah biasa. Ini tentang seorang wanita, seekor anjing, dan kelahiran yang mengguncang satu kampung. Sebuah kejadian yang membuat orang-orang terdiam, merinding, bahkan menuduh tanpa berpikir panjang. Namun, di balik keanehan cerita ini, tersembunyi rahasia yang luar biasa. Jangan langsung menghakimi, karena apa yang terlihat belum tentu seperti yang sebenarnya. Simak kisah ini baik-baik, dan tulis komentarmu di akhir video. Apakah kamu percaya ini bisa terjadi? Atau justru kamu menemukan hikmah yang lebih dalam dari apa yang tampak? Jangan lupa like dan subscribe, karena satu klik dari kamu sangat berarti untuk kami melanjutkan cerita-cerita penuh misteri dan hikmah berikutnya. Selamat mendengarkan. Di sebuah dusun kecil bernama Tanjung Rimba, yang tersembunyi di balik bukit dan rindangnya hutan Kalimantan, tinggal seorang gadis muda bernama Ayu. Ia hidup seorang diri di sebuah rumah kayu peninggalan orang tuanya yang telah lama meninggal karena wabah aneh yang sempat melanda desa. Ayu dikenal sebagai gadis pendiam, tapi wajahnya cantik dan kulitnya bersih seperti porselen. Banyak pemuda desa yang mendekatinya, namun tak satu pun mampu menaklukkan hatinya. Warga sering melihat Ayu menyendiri di tepian hutan saat senja. Duduk diam di atas batu besar, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Tapi saat ditanya, Ayu hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Temanku." Suatu malam, suara lolongan anjing terdengar, sangat dekat dari rumah Ayu. Namun anehnya, keesokan harinya Ayu terlihat lebih cerah dari biasanya. Bibirnya merkah merah, pipinya bersemu, dan pandangannya jauh menembus awan. Para tetua desa mulai curiga. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Hari-hari berlalu, dan perubahan pada diri Ayu semakin mencolok. Ia tak lagi datang ke ladang, tak ke pasar, dan hanya terlihat di sekitar rumahnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat bidan desa, Mak Raminah, memeriksa tubuh Ayu karena ia pingsan tiba-tiba. Wajah Mak Raminah pucat pasi ketika keluar dari kamar. Dengan suara gemetar ia berbisik, "Ayu hamil." Kabar itu menyebar seperti api yang menjilat ilalang kering. Seluruh desa gempar. Siapa ayahnya? Tak ada lelaki yang terlihat dekat dengannya. Tak ada yang pernah datang ke rumahnya. Tapi Ayu, dengan tenang, justru berkata sesuatu yang membuat semua orang membeku. "Dia suamiku. Dia datang setiap malam. Dia melindungiku. Tapi kalian tak akan percaya jika aku bilang, dia seekor anjing." Setelah pengakuan mengejutkan Ayu, warga desa Tanjung Rimba dibuat bungkam. Tak ada yang berani mendekat ke rumahnya, apalagi bertanya lebih jauh. Namun desas-desus dan bisik-bisik mulai merajalela. Beberapa menyebut Ayu terkena guna-guna. Sebagian lagi percaya ia telah bersekutu dengan makhluk gaib. Hanya satu orang yang berani mengambil langkah. Pak Leman, kepala dusun yang juga dikenal sebagai orang yang memiliki mata batin. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, Pak Leman diam-diam mengintai rumah Ayu dari balik semak. Ia menunggu dengan sabar, menahan napas saat suara lolongan terdengar semakin dekat. Dari kegelapan hutan, sesosok bayangan muncul. Tubuhnya menyerupai anjing, tapi matanya menyala merah dan gerakannya sangat lincah. Ia melompat ke jendela kamar Ayu. Tak lama kemudian, terdengar suara lembut Ayu membuka pintu belakang. Pak Leman mengintip. Sosok itu berdiri tegak, seperti manusia, tapi masih dalam bentuk seekor anjing besar. Ayu berdiri di hadapannya, mengenakan gaun putih tipis yang berkilau diterpa sinar bulan. "Aku sudah menepati janjiku," ucap Ayu pelan. Makhluk itu mengangguk perlahan. Suaranya dalam dan menggema, namun tak keluar dari mulutnya. Seolah langsung masuk ke kepala Ayu. "Dan aku pun telah mengikat takdirmu. Anak itu adalah warisan dua dunia." Pak Leman gemetar. Ia tahu saat itu juga, ini bukan perkara biasa. Ini bukan kisah cinta antara manusia dan hewan. Ini adalah perjanjian tua. Mungkin lebih tua dari usia hutan itu sendiri. Tiba-tiba angin berputar kencang di sekeliling rumah Ayu. Daun-daun berterbangan, dan udara berubah menjadi dingin menusuk tulang. Pak Leman hampir kehilangan kesadaran saat suara lolongan itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras dan menggema hingga ke dalam dada. Sesaat kemudian, semuanya hening. Tak ada suara, tak ada bayangan.
Hanya Ayu yang berdiri sendiri di teras rumahnya, menatap langit malam dengan mata kosong, seolah baru saja menyerahkan separuh jiwanya. Pagi itu, kabar mengejutkan menyebar cepat seperti api membakar ilalang. Ayu dinyatakan hamil. Seorang bidan desa yang memeriksanya dengan tangan gemetar membenarkan, perut Ayu telah mengandung janin berusia hampir 2 bulan. Tapi ada sesuatu yang janggal. Detak jantung janin itu berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dan posisi janin tak seperti kehamilan manusia biasa. Waktu saya pegang perutnya, bentuknya aneh, Bu. Bisik sang bidan pada tangga yang penasaran. Rasanya seperti bukan kepala bayi, tapi seperti moncong. Desa Tanjung Rimba gempar. Mereka yang tadinya hanya membisikkan di belakang kini terang-terangan mengucap kalimat-kalimat penuh ketakutan. Beberapa warga mulai membakar dupa, menggantungkan jimat di depan pintu, dan bahkan mengurung anak-anak mereka di dalam rumah setelah senja. Sementara itu, Ayu menjalani kehamilannya dengan tenang. Bahkan bisa dibilang terlalu tenang. Ia tak pernah mengeluh mual, lemas, atau ngidam seperti ibu hamil pada umumnya. Wajahnya tetap segar, matanya bersinar, tapi tubuhnya mengeluarkan aroma asing, mirip bau tanah basah yang baru diguyur hujan. Pak Leman semakin resah. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat Ayu melahirkan di bawah pohon beringin tua, dikelilingi sosok-sosok tinggi berjubah hitam dengan mata yang bercahaya. Dari rahim Ayu, bukan bayi yang keluar, tapi makhluk berbulu, bertaring, dan menangis dengan suara lolongan panjang. Tiap pagi, ia mencatat mimpinya. Ia mulai menghitung hari. Tepat 9 bulan dari malam purnama itu adalah hari gerhana bulan total. Dan ia tahu, gerhana di desa mereka bukan sekadar fenomena langit. Dulu, kakeknya pernah berkata, saat bulan tertelan bayangan, pintu antara dunia manusia dan dunia lain akan terbuka. Ayu semakin sering menghilang ke dalam hutan, kembali hanya menjelang subuh. Kadang kakinya kotor penuh lumpur, tapi wajahnya selalu damai, seperti habis bertemu seseorang yang dirindukannya. Tak seorang pun berani bertanya. Namun malam itu, suara lolongan terdengar lebih panjang. Dan dari dalam rumah Ayu, cahaya kemerahan menyembur keluar dari celah-celah jendela. Bayangan yang menari di dinding tampak seperti sosok dengan 2 tanduk. Pak Leman berdiri terpaku di ambang malam. Bibirnya bergetar membaca doa. Tapi tak satu pun ayat yang keluar dari mulutnya. Seolah udara di sekitarnya menelan segala suara. Malam gerhana akhirnya datang. Langit desa Tanjung Rimba tertutup awan kelam. Suasana mencekam menggantung di udara. Angin bertiup dingin, membawa aroma basah dedaunan dan bau amis yang tidak biasa. Seluruh warga berdiam di rumah masing-masing, menutup pintu dan jendela rapat-rapat, sebagian bahkan menaburkan garam di sekeliling pekarangan sebagai bentuk perlindungan yang diajarkan turun-temurun. Di rumah panggung milik Pak Leman, Ayu mulai mengerang. Peluh membasahi dahinya, namun tidak ada rasa sakit tergambar di wajahnya. Justru matanya menatap kosong ke langit-langit. Sesekali tersenyum samar, seolah menanti sesuatu yang sangat dinanti. Pak Leman mondar-mandir di luar kamar, sementara bidan desa dan 1 orang dukun kampung telah dipanggil ke rumah. Tapi sesampainya mereka, yang terjadi justru di luar dugaan. Ayu menolak disentuh siapapun. Ia hanya berkata lirih, biar dia yang menolongku, dia yang telah berjanji. Tak lama, suara lolongan terdengar menggema dari arah hutan. Kali ini, tidak hanya satu. Suara itu berlapis-lapis, seperti datang dari banyak arah, beriringan dengan cahaya merah samar yang tampak menyala dari arah lereng bukit. Suasana rumah Ayu berubah drastis. Dinding bergetar, lampu berkedip, lantai seakan memancarkan hawa panas dari bawah. Di luar rumah, warga yang nekat mengintip dari celah dinding terlonjak saat melihat bayangan hitam setinggi 2 meter melintas cepat di halaman rumah Ayu. Tak seorang pun bisa memastikan bentuknya, tapi dari ekornya yang panjang dan cara berjalannya yang menyentak, mereka tahu itu bukan manusia. Tepat saat bulan tertelan sempurna oleh bayangan bumi, terdengar jeritan Ayu yang panjang. Jeritan itu diikuti hening mendalam. Bahkan jangkrik dan burung malam tak lagi bersuara. Lalu, tangis bayi pun terdengar. Tapi tangis itu tidak seperti suara bayi biasa. Tangisan itu bercampur lolongan, panjang, melengking, menusuk telinga. Seolah makhluk itu tidak hanya baru lahir,
tapi juga sedang menantang dunia yang baru dikenalnya. Bidan desa dan dukun kampung yang semula duduk di beranda langsung jatuh tersungkur. Salah satu dari mereka mendadak kejang. Mata membelalak tanpa berkedip. Mulutnya komat kamit tapi tak keluar suara. Sementara yang lain hanya bisa memeluk lutut dan berbisik lirih. Dia lahir, anak penjaga hutan tua, darahnya bukan darah manusia. Pak Leman akhirnya memberanikan diri membuka pintu kamar. Tapi yang ia lihat membuat langkahnya gontai dan lututnya melemah. Di atas ranjang, Ayu duduk memeluk sesuatu. Tubuhnya berlumur darah, namun wajahnya berseri penuh bangga. Di pangkuannya, seorang bayi mungil. Tapi matanya merah menyala, dan dari mulutnya terlihat 2 gigi taring kecil. Kedua telinganya sedikit meruncing, dan tangannya menggenggam erat seperti cakar yang belum sempurna. Saat bayi itu menangis lagi, seekor anjing besar muncul dari bawah ranjang. Warnanya hitam legam, matanya juga merah. Ia menjelak kaki Ayu dengan lembut, lalu duduk tenang di dekat mereka, seolah sedang menjaga keluarganya. Pagi harinya, kabar tentang kelahiran anak Ayu menyebar seperti api yang membakar jerami kering. Warga desa yang semula hanya mendengar suara aneh dan lolongan semalaman, kini berkumpul diam-diam di sekitar rumah panggung milik Pak Leman. Mereka tak berani masuk, hanya memandangi dari kejauhan sambil berbisik-bisik, mencampur rasa takut, heran, dan ketidakpercayaan. Beberapa pemuda yang penasaran mencoba mendekat, namun mendadak langkah mereka terhenti. Anjing hitam besar yang semalam menjaga Ayu kini duduk tegak di depan tangga rumah. Ia tidak menggonggong, tidak menyerang, hanya menatap lurus pada siapapun yang mencoba mendekat. Tapi tatapan itu begitu dalam, seolah menembus jiwa dan menancapkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Di dalam rumah, suasana tak kalah aneh. Ayu tak seperti perempuan yang baru melahirkan. Wajahnya tak bersih, bahkan lebih bersinar dari biasanya. Ia berjalan pelan-pelan membawa anaknya, mengelus rambut bayi itu dengan penuh kasih. Tapi anehnya, bayi itu tidak menangis seperti bayi biasa. Ia lebih sering tertawa pelan, kadang mengeluarkan bunyi geraman halus seperti anak serigala. Pak Leman sudah tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam di sudut ruangan, sesekali memandang ke arah cucunya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin menolak kenyataan, tapi setiap kali bayi itu menatap ke arahnya, tubuhnya terasa lemas dan tidak sanggup melawan. Beberapa tokoh agama desa akhirnya berkumpul. Mereka merasa ini bukan hal biasa. Salah satu ustadz tua bernama Pak Karim datang membawa kitab dan tasbih. Ia naik ke rumah dengan hati-hati, membaca doa perlahan. Tapi belum sempat ia selesai membaca satu ayat, anjing hitam itu melolong keras dari bawah tangga, diikuti oleh suara gaduh dari balik pepohonan. Ustadz Karim menghentikan bacaannya. Ia menatap ke arah Ayu yang kini berdiri di tengah ruang tamu, menggendong bayi itu dengan tenang. Sorot matanya bukan lagi seperti gadis desa biasa. Ada wibawa, ada kekuatan, dan ada aura kelam yang menyelubunginya. Ayu, anak itu bukan manusia sepenuhnya, kata Pak Karim pelan. Kau harus bersiap menghadapi takdir yang tak biasa. Tapi Ayu hanya tersenyum. Aku tahu, Pak Ustadz, dia bukan milik dunia ini sepenuhnya. Tapi dia darah dagingku. Dia anakku. Pak Karim memandang bayi itu sekali lagi. Tatapan mata merah menyala si bayi seperti menolak untuk dibacakan doa. Ustadz tua itu menghela napas, lalu menunduk dalam-dalam, merasa dirinya tak lagi bisa berbuat banyak. Sementara itu, jauh di dalam hutan, para penjaga gaib desa mulai bergerak. Sesuatu telah dilanggar. Sebuah perjanjian lama antara manusia dan penghuni rimba telah pecah, dan kelahiran bayi ini adalah penandanya. Namun tak seorang pun di desa menyangka bahwa kelahiran bayi itu hanya awal dari kekacauan besar yang akan datang. Malam ketiga setelah kelahiran, desa itu tak lagi sama. Langit terasa lebih berat, bulan tampak menghitam sebagian, dan angin yang biasa berhembus lembut kini membawa aroma amis seperti darah segar. Warga desa menutup pintu lebih awal, menyalakan pelita, dan menggantungkan ayat-ayat suci di tiap sudut rumah. Tepat tengah malam, suara lolongan terdengar lagi. Namun kali ini bukan hanya satu. Dari berbagai arah, dari kebun pisang hingga pemakaman tua, suara-suara aneh menyatu dalam irama menyeramkan yang menggetarkan tulang. Beberapa warga yang nekat mengintip dari celah jendela mengaku melihat siluet makhluk tinggi besar berambut lebat, bergerak cepat di antara bayangan pohon-pohon.
Di rumah panggung Pak Leman, Ayu tetap tenang. Ia menggoyang pelan buayan bayinya sambil bersenandung dalam bahasa yang tak dikenali. Anjing hitam itu kini berada di bawah tempat tidur, seolah menjaga dari ancaman yang hanya bisa dirasakannya. Pak Leman mendadak mimisan saat hendak mengambil air wudhu. Ia tak tahu dari mana asalnya, namun darah terus mengalir tanpa henti. Saat hendak duduk, tiba-tiba terdengar suara bayi tertawa keras dari dalam kamar Ayu, bersamaan dengan getaran halus di lantai kayu. "Pak Ustadz harus datang lagi malam ini," desis Pak Leman, setengah panik. Namun saat ia mengutus salah satu pemuda pergi ke rumah Pak Ustadz Karim, pemuda itu kembali dengan wajah pucat pasi. Ia mengatakan Pak Ustadz ditemukan pingsan di depan surau, dengan tangan terkuk tak wajar dan tubuh dingin seperti es. Di sebelahnya ada tulisan di tanah yang tampaknya digoreskan dengan kuku, membentuk kalimat, "Jangan ganggu yang bukan milik kalian." Seketika desas-desus mulai merebak. Ada yang mengatakan Ayu telah menikah dengan bangsa halus. Ada pula yang meyakini bayi itu adalah jelmaan makhluk rimba yang telah lama tertidur. Salah seorang nenek tua, Embok Sarmi, yang dikenal sebagai dukun pijat bayi, mengaku bermimpi 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, seekor anjing hitam berbicara dengan suara manusia dan memohon agar anaknya tidak dibenci oleh manusia. Ada darah manusia di tubuhnya, tapi jiwanya bukan milik dunia ini, ujar Embok Sarmi dengan suara bergetar. Saat pagi menjelang, sebuah kejadian mengejutkan membuat seluruh desa panik. Seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan kondisi tubuh terkoyak, namun tak ada setetes pun darah di sekitarnya. Jejak kaki besar menyerupai kaki anjing namun berdiri 2 kaki terlihat jelas di tanah berlumpur. Warga semakin yakin sesuatu yang besar telah lahir, dan bukan sekadar bayi biasa. Namun misteri sesungguhnya baru terungkap saat seseorang yang lama menghilang kembali muncul di desa. Orang itu membawa jawaban yang akan mengungkap siapa sebenarnya Ayu dan dari mana anak itu berasal. Pagi itu, saat kabut belum sepenuhnya terangkat dari pepohonan, langkah kaki seseorang terdengar mendekati gerbang desa. Warga yang tengah membersihkan halaman berhenti sejenak, menyipitkan mata ke arah siluet tinggi kurus yang berjalan tertatih dengan tongkat kayu. Dialah Baseno, lelaki tua yang telah dianggap mati setelah 5 tahun menghilang ke hutan larangan. Dahulu ia adalah penjaga ilmu tua dan ahli silsilah desa. Namun karena melanggar adat dengan membongkar naskah kuno dari leluhur, ia diusir dari kampung oleh para tetua. Kini, wajahnya kusam, rambutnya memutih seluruhnya, tapi sorot matanya masih tajam. Dengan suara berat dan serak, ia berkata, "Anak itu bukan sepenuhnya dari dunia ini, dan Ayu, darahnya mengandung warisan yang telah lama kami tutup rapat." Warga langsung mengerumuninya. Baseno tak menunggu. Ia minta diantar ke rumah Pak Leman. Begitu masuk dan melihat Ayu menggendong bayinya, wajah Baseno berubah pucat. Ia mundur 2 langkah sambil menggumamkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. "Aku pernah melihat mata itu di lukisan dinding Gua Gunung Belah. Mata yang sama dengan keturunan dari garis darah perempuan yang pernah menjadi istri seekor penjaga hutan gaib." Pak Leman yang bingung bertanya apa maksudnya. Baseno kemudian membuka gulungan kulit kayu yang telah usang, memperlihatkan peta leluhur dan catatan tentang garis keturunan seorang wanita desa bernama Raras, nenek buyut Ayu. Raras dahulu adalah perempuan cantik yang dikabarkan menghilang dan kembali dalam kondisi hamil. Bayinya lahir sehat, namun memiliki kemampuan membaca hati orang lain. Dan satu hal yang membuat warga takut, ia bisa berkomunikasi dengan binatang, terutama anjing dan burung hantu. Ayu adalah cucu dari garis Raras. Dan kini, sejarah itu terulang. Ujar Baseno sambil menunjuk bayi mungil itu yang tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum padanya. Namun senyum itu membuat tubuh Baseno gemetar. Sebab, warna mata bayi itu berubah menjadi kelam dan bersinar dalam sekejap, seperti menantang siapapun yang ingin menyakitinya. Malamnya, Baseno memutuskan untuk menginap di rumah Pak Leman dan melakukan ritual kecil. Ia membakar kemenyan, membaca mantera dalam bahasa yang sudah lama tak terdengar, dan mengikat 3 helai rambut bayi itu untuk ditanam di bawah batu besar. Namun sebelum subuh, Baseno menghilang. Yang tersisa hanya tongkat kayunya di bawah tempat tidur Ayu, dan tulisan di dinding bambu yang terbakar sebagian. "Belajarlah menerima sebelum kalian ditaklukkan." Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyebut anak Ayu sebagai aib.
Tapi mereka tahu, hari-hari mendatang tak akan pernah lagi sama seperti sebelumnya. 2 minggu setelah pergian Baseno yang misterius, desa kembali tenang. Atau setidaknya, begitu yang tampak di permukaan. Warga mulai kembali ke rutinitas. Namun bisik-bisik tentang anak Ayu tak kunjung padam. Setiap malam, mata-mata penasaran diam-diam mengintip ke dalam rumah bambu tua tempat Ayu dan bayinya tinggal. Tapi mereka tak pernah melihat apa-apa. Hanya sinar lampu redup dan sesekali bayangan hitam yang bergerak di dinding. Namun pada malam ke-40 setelah kelahiran, sesuatu terjadi. Langit berubah merah. Bukan karena matahari terbenam, melainkan karena bulan yang menggantung besar dan membara di atas desa. Bulan merah darah. Anjing-anjing desa melolong serentak. Tak ada yang tahu dari mana datangnya begitu banyak anjing, sebab beberapa dari mereka bukan milik siapa-siapa. Mereka datang dari arah hutan, dari jurang, dari kebun yang lama tak dijamah, dan mengepung rumah Ayu. Pak Leman berlari membawa golok, namun langkahnya terhenti saat ia melihat Ayu berdiri di depan pintu rumahnya. Ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri sesosok makhluk tinggi berbulu, berwajah anjing, tapi dengan tubuh tegap seperti manusia. Di pelukannya, si bayi tertidur pulas, tak terganggu oleh apapun. Makhluk itu memandang ke arah Pak Leman, lalu ke arah para warga yang mulai berkumpul di kejauhan, menahan napas dan tak berani bergerak. Ia tak berbicara, namun seolah memberi peringatan bahwa malam ini bukan malam biasa. Satu persatu anjing itu duduk, mengelilingi rumah Ayu dalam lingkaran teratur. Lalu terdengar suara nyanyian lembut, suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang terikat dengan darah leluhur. Nyanyian dari Raras, sang nenek moyang, yang menyatu dalam angin dan menggema di antara dedaunan. Warga desa terpaku, tak mampu berkata apapun. Dan tepat saat bulan mencapai puncaknya, makhluk itu mencium kening bayi itu, lalu menghilang bersama kabut tipis yang naik dari tanah. Anjing-anjing pun membubarkan diri. Satu demi satu menghilang ke arah yang tak diketahui. Ayu berdiri mematung. Ia tak menangis, tak tersenyum. Ia hanya menatap langit merah, lalu menunduk memeluk bayinya erat-erat. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mengusiknya. Rumah bambu itu tetap berdiri, namun tak seorang pun yang pernah masuk ke dalamnya lagi. Setiap malam bulan merah, anjing-anjing datang dan duduk tenang di depan rumah itu, seperti menunggu sesuatu, atau menjaga sesuatu yang tak boleh terganggu. Di atas tanah desa yang dahulu menolak, kini tumbuh rasa takut bercampur hormat. Sebab mereka akhirnya sadar, ada rahasia yang terlalu tua untuk dilawan, dan terlalu dalam untuk dimengerti sepenuhnya. Cerita ini tak pernah diceritakan utuh di warung kopi. Tapi siapapun yang pernah melihat mata bayi itu, tahu bahwa darah manusia bukanlah satu-satunya yang mengalir dalam dirinya. Dan dunia kadang tak hitam putih seperti yang kita kira. Cerita ini adalah fiktif yang dikisahkan seolah nyata, agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan merenungkan hikmahnya. Tidak semua yang tampak ganjil dan menakutkan harus langsung kita benci atau cemooh. Kadang, Allah menyembunyikan rahmat di balik kejadian yang tampak aneh dan tak masuk akal di mata manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Cerita ini mengajak kita untuk tidak cepat menghakimi, tidak memandang hina orang yang diuji dengan cara yang tak biasa, serta lebih berhati-hati dalam menilai sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.